Produk ini termasuk 3 kategori produk terlaris di TikTok Shop. Oke, sebelumnya selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital, yang akan sharing bersama teman-teman perihal TikTok Ads, Facebook Ads, Google Ads, dan lain sebagainya, yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi teman-teman untuk menunjang usahanya, menunjang bisnisnya, dan untuk men-scale up penjualannya dari offline ke online agar menjadi lebih banyak dan lebih profitable. Kali ini kita akan membahas bagaimana ciri-ciri produk atau jenis produk yang sekiranya itu laris di TikTok atau iklan di TikTok. Nah, kita harus ngerti dulu ciri khas dari TikTok gitu ya. Bagaimana itu ciri khas dari TikTok? Karena gini teman-teman, platform-platform sosial media, platform-platform e-commerce itu memiliki ciri khas gitu ya. Setiap platform media itu memiliki ciri khas. Contoh kalau Facebook itu biasanya apa? Facebook itu biasanya penggunanya mayoritas ya. Ini kita berbicara mayoritas. Mayoritas itu penggunanya yaitu umur sekitar 30-an ke atas. Jadi sudah bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini adalah demografisnya Facebook gitu. Demografisnya Facebook itu 30 tahun ke atas. Jadi lebih banyak kalau di Facebook itu umur 30 tahun ke atas. Kalau di Instagram, nah Instagram ini biasanya anak-anak muda atau yang orang-orang yang matang istilahnya. Mengedepankan kualitas, behaviornya, demografisnya itu orang-orang yang matang, remaja yang sudah remaja dewasa istilahnya, remaja akhir. Mayoritas remaja akhir, jadi lebih senang hal-hal yang berbau kemapanan dan lain sebagainya, behaviornya. Terus kalau TikTok, nah ini TikTok, kalau TikTok ini behaviornya adalah generasi milenial ke atas. Jadi kalau TikTok ini anak muda yang istilahnya masih remaja awal, mayoritas remaja awal, yang masih senang behaviornya itu. Kalau remaja awal ya masih senang yang kalau perihal produk ya yang murah, model desain murah, juga visualnya bagus atau barangnya bagus, modelnya bagus. Ini kalau di TikTok. Makanya dari sini, dari contoh aja ketiga platform ini kita sudah ngerti, kita jadi ngerti kalau produk kita atau produk yang mau kita pasarkan, produk yang mau kita iklankan, itu kira-kira cocoknya di mana? Kira-kira cocoknya di platform mana? Nah, ini perlu kita selidiki atau kita testing terlebih dahulu, gitu ya. Jadi contoh kalau teman-teman mau jualan cabai contoh. Kalau cabai dijual offline bisa. Kalau cabai terus mau dijual online gimana? Kira-kira yang butuh cabai atau biasanya itu berbau dengan cabai kan ini orang-orang yang sudah berkeluarga yang 30 tahun ke atas. Nah, ini kebanyakan atau bisa dimaksimalkan di Facebooknya gitu ya. Kalau di TikTok kayak ke remaja awal, ini butuhnya apa? Anak-anak remaja awal ini butuhnya behaviornya seneng-seneng, happy, lifestyle, gaya hidup, dan lain sebagainya. Makanya produk-produk yang mau kita pasarkan itu ya jangan jauh-jauh dari situ gitu ya. Contoh studi kasus di TikTok. Nah, TikTok biasanya kalau anak muda itu kan seneng fashion ya. Ini contoh aja ya. Contoh salah satu behavior anak muda, kesenangan anak muda remaja awal itu di bidang fashion. Kita tinggal cari bagaimana produk yang laris di niche fashion, karena kalau di TikTok salah satu produk yang paling laris itu adalah kategori atau niche produknya adalah niche fashion. Gimana caranya? Kita tinggal cek aja. Kita tinggal cek contoh kita istilahnya ini kulaan barang. Itu tinggal cari di platform-platform marketplace. Terus nanti kita bisa ngechat penjualnya, terus kita bisa dropship. Kalau teman-teman belum punya produk sendiri bisa dropship. Kita tinggal cari contoh teman-teman pengen jualan fashion celana chinos contoh ya. Celana chinos. Oke, tinggal kita lihat celana chinosnya.
Terus kayak yang di video-video kami kemarin, kalau mau ngefilter mana produk yang paling laris, itu kita klik yang terlaris ini. Oke. Terus nanti dilihat yang penjualannya 1000 lebih per bulan gitu ya. Nah, 1000 lebih per bulan kita langsung bisa untuk lihat. Oke. Nah, setelah dilihat nanti kita bisa chat penjualnya untuk kita bisa dropship, atau kita langsung order juga bisa. Terus kita stok di gudang kita yang sekiranya dekat dengan gudangnya atau pengirimannya si penjual. Contoh kalau di Jakarta ya kita tinggal cari gudang yang area Jakarta gitu. Banyak platform-platform yang menyediakan jasa gudang itu banyak gitu ya. Jadi ini yang bisa membuat teman-teman itu lebih cepat scale up-nya, lebih cepat brandingnya di TikTok. Kalaupun teman-teman mau dropship, ya celana Chinos ini. Kalau teman-teman punya produk sendiri, ya tinggal teman-teman branding produk sendiri yang sesuai dengan kategori ini gitu loh. Branding produk celana Chinos gitu dengan nama sendiri, logo sendiri, terus positioning sendiri dan sebagainya gitu. Jadi ini yang istilahnya gini loh, kalau dalam bisnis itu ATM gitu aja, amati tiru modifikasi. Teman-teman harus ngelihat produk-produk yang sukses, produk-produk yang laris. Makanya produk-produk yang diterima market itu paling mudah dijual di platform online gitu ya. Insya Allah kalau teman-teman bisa istilahnya brandingnya kuat dan juga pemasarannya bagus, Allah itu cepat laku gitu loh. Tapi beda lagi kalau teman-teman jual produk yang sekiranya produk itu nggak laris nggak laris di TikTok, itu nanti bakal bisa repot nanti. Kadang-kadang penjualan juga belum bisa maksimal gitu ya. Jadi kalau ini semoga ini bisa membantu teman-teman, dan kalaupun ada kekurangan kami mohon maaf. Terus nanti kalau ada yang tanyakan silakan chat di kolom komentar. Terus kalau teman-teman pengen private mentoring, teman-teman lebih fokus untuk belajar TikTok Ads, bisa klik link di deskripsi. Kita bisa sharing bareng, kita bisa scale up bisnis kita dari offline ke online dan bisa profitable lebih banyak, dan semoga ini memberi manfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.